pada waktu dia usia 3,5 atau 4,5 bulan. Itu diangkat, itu lehernya kayak seperti tertinggal gitu. Tiba-tiba aja ya, nggak tahu naluri seorang ibu, dok, sepertinya dokter mencurigai anak saya Down syndrome. Lihat deh, warnanya, perpaduannya luar biasa, profesional banget ya. Terus ketika yang ikut kompetisi yang di London, gimana ceritanya Tante? Memang dari sekolah yang ngatur atau Tante search? Saya search sendiri. Tante search. Saya search sendiri karena kita nggak bisa mengharapkan sekolah berbuat terlalu banyak. Mereka betul, banyak yang di-handle kan. Jadi kita harus ya berjuang istilahnya ya. Kita harus move forward. Apalagi yang harus kita buat gitu kan. Seneng banget dan Diego punya mama luar biasa. Gimana terus? Ya terus saya mulai berpikir, oke, ini Indonesia coba di luar, bagaimana dia berkompetisi di luar gitu kan. Ya browsing lah saya. Kemudian ada dari salah satu art gallery, The Holy Art di ini London sedang berkompetisi nih. Kami lagi ada istilahnya international art competition. Udahlah saya ikut, saya kirim email. Jadi saya kirim email dan akhirnya kita ya berkorespondens dalam artian mengirimkan dan semuanya dengan itu. Iya. Ada berapa peserta kalau udah ngomong international? Is more than 100 dong. Lebih itu dan itu untuk anak bukan untuk special needs people, tapi normal. Semua. Iya itu dia karena ngomongin internasional karena dia ngomongin international art bukan specialized gitu ya. Iya, bangga banget. Iya, saya juga sampai itu udah finalis dulu terus masuk gitu apa langsung dari sekian banyak sekian banyak jadi setelah seminggu setelah dipamerkan secara virtual itu langsung dipilihlah juara 1, 2, 3 by judge atau by vote? By judge. Tidak ada correspondence, tidak ada voting sama sekali. Jadi dari judge yang di sana saya juga kaget karena jam perbedaan waktu kan 6 jam. Iya. Jadi saya tunggu, ya saya bersyukur saja sudah masuk di 5 itu loh. 5-5-nya masuk tuh saya udah aduh gitu kan, udah masuk aja ke internasional kan nggak semua punya kesempatan ya. Even dia misalnya mohon maaf, maksudnya seniman beneran juga kan nggak semua punya kesempatan. Iya, jadi saya sudahlah. Saya juga nggak ini lagi gitu, nggak yang tiap hari, waduh juara berapa, sudah nggak seperti itu. Saya bilang sudah Tuhan, saya udah bersyukur banget nih, baru pertama bisa masuk di ini, ya lolos lah ini dari kurator itu. Nah kemudian jam 12 malam ibu saya telepon, ini bener nih Diego juara 1. Yang benar mama, kamu itu loh anak masa gitu. Omanya tuh luar biasa juga. Omanya juga sangat juara 1 gitu. Nah omanya pun dikasih tahu sama saudaranya oma gitu. Jadi ini apa ini kok? Nah baru saya cek, ya ampun, ya teriaklah malam-malam gitu. Kita bersyukur banget, aduh nggak nyangka. Terus akhirnya di email, yaitu dia entitled untuk pameran, untuk kesana seperti itu. Keren. Jadi ya bulan Juni 1 minggu dipamerkan di sana. Terus Diego ke London? Harusnya ke London kami bertiga, tapi memang ya saya yang sebenarnya ada masalah di visa. Jadi akhirnya saya dengan plan B, kakaknya yang membantu di sana. Iya, tapi udah ke sana Diego? Diego belum sempat. Tiketnya masih terkatung-katung. Dari sana memang dikasih hadiah kan Tante buat ke London? Di sana sih disiapkan tempat saja sebenarnya. Iya. Karena lagi COVID juga ya, masih ada Iya, jadi agak ini juga. Agak was-was juga ya. Wah, semoga Diego bisa cepat ke London ya. Di London dingin Diego. Sahabat rock and roll, seru banget dan banyak banget manfaat yang kita dapatkan dari Tante nih.
aku mau tanya lagi, kayak ada satu yang aku lupa nih tanya ke Tante tentang pamerannya Diego di Art Hotel ya. Iya. Itu bulan September ya. Itu iya. tentang apa Tante? Mereka yang itu pameran tunggal. Itu pameran tunggal. Luar Jadi biasa. hotel yang meminta, mereka yang arrange lah seperti press conference-nya, kemudian semuanya hotel. Kami hanya menyiapkan lukisan saja, ya lukisan, title-nya, kemudian ya harga-harganya kita yang ini kan. Dijual juga. Ya, itu apa memang nama dijual. judul pamerannya waktu itu? Pulasan Warna Jiwa ya, Pulasan Warna Jiwa. Pulasan Warna Jiwa waktu Artinya itu. apa Tante? Dalam banget itu bahasanya. Iya, ya jadi seperti saya selalu menginformasikan ya, memang Diego ini kalau mungkin maaf mereka yang normal itu mengikuti pasar kan, mereka berpikir apa yang kira-kira laku gitu. Yang lagi tren. Ya, yang lagi tren ini kayaknya saya ya itu sah-sah saja. Ya, nah, betul. tapi kalau untuk Diego seperti ya juga dengan anak lainnya itu jiwanya. Karena mereka ada speech delay itu udah pasti. Ya. Dan seperti Diego ini kan cenderung diam, tidak bisa seperti kita mengungkapkan, mengungkapkan keinginannya, cita-citanya apa, dan itu semua dimasukkanlah di dalam lukisan itu. Iya, jadi gitu. maksudnya Tante, sahabat rock and roll, lukisan apapun lukisan hasil yang dibuat sama Diego adalah ekspresi dari jiwanya Diego ya. Betul. Bentuknya apa, jadi sangat dalam ya, meaningful sekali ya. Betul. Dan sebuah hotel membuat pameran tunggal untuk Diego itu juga udah luar biasa. Iya. Banyak yang laku Tante saat itu. Iya, ada ya yang laku saat itu. Iya, ada beberapa yang laku ya. Jadi karena Diego ini termasuk green, masih green saya bilang ya. Jadi biarlah dia explore, dikenal dulu. Itu nanti akan datanglah sendiri. Ada yang interest, kemudian saya bersyukur ada yang interest melihat gitu dan mengagumi, itu buat saya itu luar biasa banget ya. Kemudian sampai akhirnya membeli, nah itu cerita lain lagi. Menghargai. Luar biasa. Kalau aku ya baca buku, terus juga banyak nonton film gitu kan. Anak-anak spesial ini kan kalau lagi fokus sama satu hal luar biasa ya. Tapi pasti ya itu yang kita selalu lihat bahwa mereka juga struggle buat diri dia. Tante juga sebagai parents juga pastinya tadi ceritanya luar biasa juga struggle. Yang aku pengen tanyain ya, kepoin ya. Ada momen-momen gak sih di saat Tante yang kayak aduh gue give up nih, atau Diegonya juga wah ternyata apa ya, moody kah atau apakah itu yang minta di-share? Apakah benar ada momen-momen seperti itu Tante untuk anak spesial seperti ini? Iya, ada juga, cuman kalau untuk kasusnya Diego ini memang dia jarang sekali. Yang dia tidak senang itu adalah kalau kayak dipaksa, ayo cepet gitu, enggak. Jadi mereka itu sudah dengan ritual. Jadi waktu Diego masih kecil itu kami kan selalu berkonsultasi dengan dokter dengan bagaimana cara mendidiknya. Nah ini saya mungkin bisa kasih masukan juga. Pertama ya sudah pasti itu sabar, itu harus panjang sabar. Sabar itu harus nomor satu. Dua, penuh kasih juga, itu sabar ya, termasuk kasih ya di dalamnya. Sama ya itu kita harus konsisten di dalam mendidik mereka. Konsisten itu harus. Harus. Jadi misalnya saya beri contoh, share Diego aja. Tante, mulai bangun pagi itu jamnya sudah harus kita tentukan. Memang waktu pertama aduh masih ngantuk gitu, nggak bisa bangun gitu. Jadi akhirnya terbiasa. Jadi mulai bangun pagi, apa yang dia harus lakukan, makan pagi, habis itu dia mandi, sikat gigi, mandi, dan seterusnya, itu sudah ada ininya, schedule-nya. Ya, jadwalnya tersusun rapi. Iya, itu tersusun dan akhirnya terpola lah di dia seperti itu. Nah, itulah harus kembali lagi ke parents, ke orang tua. Kita harus disiplin.
Dan kalau kita bilang misalnya ini tidak boleh karena seperti ini gitu ya, kita nggak bilang tidak, itu tidak seperti itu, nggak boleh karena ini, kita harus memberikan penjelasan. Karena mereka juga butuh reason. Iya, mereka juga. Jadi nggak boleh ngelarang, tapi diberikan penjelasan. Reason. Iya. Saya memang membiasakan karena menurut saya kalau jangan ini itu sepertinya otoriter ya orang tua gitu. Ke kakaknya pun yang normal juga saya jangan karena seperti ini gitu. Jadi saya terapkan juga ke Diego gitu. Dan ya itu harus konsisten. Nah, sampai makan pun kami atur. Jadi kebetulan Diego ini tidak ada pantangan makan. Ya, biasanya anak-anak Down syndrome itu tidak ada pantangan makanan. Nah, makan pun waktu masih kecil dia tuh kalau senang satu makanan tertentu dia nggak bisa mengontrol perutnya. Makan terus. Jadi misalnya kayak nasi goreng nih, ada nasi goreng dia nggak bisa ngontrol. Jadi dia makan, ya kan cenderung besar juga, badannya cenderung gemuk. Nah itu juga kan kami harus jaga. Dan akhirnya makan itu kami atur, saya ya sepakat juga, papanya semua, kakaknya dan oma opa misalnya kalau ada ini bertemu gitu ya, itu makan pagi sudah diatur, siang boleh nambah misalnya, malam tidak, harus makan jam antara 7:30 jam 8 udah selesai, close, tidak makan lagi. Jadi dia nggak ada kayak sore itu dia minum teh dengan biskuit ya, seperti itulah. Jadi ritmenya kayak gitu. Itu harus kita konsisten. Jangan nanti ya udahlah nggak apa-apa, itu nggak bisa, kacau nanti. Jadi harus, bagusnya maksudnya memang diatur sesuai dengan jadwal dan porsinya tadi. Iya, betul. Karena kalau misalnya tante longgar terhadap peraturan atau keluarga tadi oma, opa, kakaknya longgar atau istilahnya menggampangkan, itu bisa berpengaruhnya ke apa tante? Ya jadi nggak disiplin juga pertama ya, jadi sembarangan, nanti nggak mandi juga nggak apa-apa misalnya gitu. Tapi kalau kita harus kita konsisten, akhirnya sampai sekarang kita yang orang tua jadi belajar sama dia. Iya bener, dia kalau habis makan dia langsung pergi kamar mandi, ganti pakaian dan ini. Ya apalagi waktu pandemi, begitu pulang dari mana pakaian dibuka dan langsung masuk kamar mandi. Justru kita yang bahasanya yang sehat, yang normal, belajar dari dia. Betul. Ngikutin jadwal. Kayak ritual tadi ya tante ya? Iya. Iya benar juga ya. Kita aja bener-bener. Kalau orang tuanya nggak disiplin, sahabat rock and roll, otomatis anak juga ngikutin. Ini berlaku buat aku nih, tamparan buat aku tante. Kadang-kadang anakku di rumah, biarin sih orang lagi doyan, biarin aja. Akhirnya anak-anak sekarang perutnya buncit-buncit ya. Alif Adan, mulai besok ibu akan tegas sama kamu. Dibelajar dari tante Sandra nih. Nggak bisa, harus tegas. Oke, sahabat rock and roll, ini pertanyaan terakhir karena ngobrol sama Tante Sandra itu sangatlah inspiratif ya, dan justru aku banyak belajar nih. Tante Sandra, apalagi nih harapannya atau mungkin mimpinya Tante jadi mimpinya Diego secara nggak langsung, karena Diego udah ngikutin, wah mama sama aku nih sudah, we are in the same track ya. Kayak Tante udah tahu cari apa, and Diego secara nggak langsung, ya mah ini track yang benar. Oh iya mah, kompetisi ini ya aku bener. Nah, pertanyaan aku tadi, apa goalsnya? Apa yang udah Tante harapkan di 2023, 2024 untuk Diego gitu, as your guys dream, maksudnya mimpi bersama lah ya. Apa Tante? Ya karena Diego ini kita lihat kan di lukis dia, ya. Jadi ya itulah yang kami, saya dan ayahnya juga, kita selalu mengkomunikasikan dengan Diego. Jadi mau jadi apa? Jadi kayak selalu kita tanya mau jadi apa, gitu kan. Terus dia selalu, aku mau jadi artis mah gitu. Artis apa? Gitu? Iya, artis melukis gitu. Pernah itu saya belokkan. Oh mau jadi ini mau nggak? Enggak, aku mau jadi pelukis saja. Oh ya udah. Jadi akhirnya udah, kita berarti kamu harus rajin ya, komitmen ya, semangat. Semangat dia selalu gitu. Mau dong Diego ngomong. Bener nggak Diego mau jadi artis? Iya. Jadi artis. Iya. Harus semangat, harus semangat. Nah, sahabat rock and roll nih, ibu-ibu, kakak-kakak semua juga akan support Diego nih. Kapan lagi ada lukisan kabarin ya.
kita pasti akan datang nih. Iya, pasti dengan senang hati ya Go ya, kalau ada Dan- pameran lagi. Iya, dan kita. semoga juga Diego akan jadi pelukis internasional Amin, nih. amin. Baru menang di London, semoga menang di negara lain ya. Ya. Jadi Tante bener-bener rajin ya kayaknya ya. Searching Iya, gitu, saya- cari gitu ya. Iya, saya searching, saya lihat juga teknik-teknik apa, Iya. kasih masukan lah ke gurunya seperti Iya, itu. iya. Ada rencana dalam waktu dekat, Tante? Pameran atau ikut kompetisi apa? Ini lagi ikut kompetisi dari setelah kami dari Kuala Lumpur kemarin pameran, kemudian ada kompetisi lagi dari Iya. KL itu untuk internasional ya sudah ikut saja. Ikut aja. Kemudian, Kalau di KL kemarin tuh apa? Cuma ikut join. Iya, itu join saja Join. dan saya menjalin kerjasama juga dengan event organizer-nya Luar gitu kan. biasa ini. Jadi akhirnya berkelanjutan. Kemudian tahun lalu itu juga lukisan itu saya sempat kirimkan ke ada di searching juga di LA. Di LA? Iya, di LA kalau nggak salah. Jadi ada 2 kali tidak juara 1 tapi masuk finalist reward. Jadi 2 kali 2 lukisannya itu masuk dan dapat sertifikat lah seperti itu. Keren. Itu dia ya Iya, berkah yang jadi- disampaikan sama Tante ya, Iya. bahwa menerima segala ya pemberian Tuhan, Betul. tapi juga ada berkah. Kalau berkah dan kita nggak tahu bahwa ternyata banyak sekali hal-hal luar biasa yang Betul. diterima sama Diego dan Iya, keluarga. iya. Ini hasil-hasil ini yang di luar kanvas kita juga bikin yang seperti ini udah di frame. Sahabat rock and roll, ini hasil-hasil Diego luar biasa. Kalau misalnya mau punya, gimana caranya Tante? Ya bisa menghubungi saya saja. Iya, nomor teleponnya Mamanya ini ya, Diego. mamanya Diego. Tapi aku juga mau ambil cepet-cepetan ya, banyak tapi di rumah Diego. Diego ini lucu banget. Aku lebih suka yang ini, aku ambil satu. Tapi ini Makasih. juga bagus, gimana dong? Ini juga lucu, ini ceritanya apa? Diego bisa cerita dikit nggak? Ini mengenai apa, Go? Ini kan lagi pasca. Pasca. Oh, katanya ini waktu itu hari Pasca. Hari Pasca. Jadi dia Jadi ini aja terinspirasi. Oh, terinspirasi. bikin. Makanya dominannya warna Palem. telur Iya. ya. White and yellow ya kan. Kalau ini Oh, itu Natal ya. Itu Via Dolorosa. apa? Via Dolorosa. Oh, Via Dolorosa itu Via jadi ya Dolorosa. ini ya mungkin dia lihat di kiri kanan yang di shop itu gitu jalan apa. Ini aku suka. Diego, this is they are my color. No. Green, Oh. orange, red, orange ya kan tuh. Can you see? Oh orange? iya, warnanya Iya, ibu. pink ya kan. Aku ambil yang ini Ini judul, kenapa aku pilih ini? Pertama tadi warnanya warna favorit aku ya. Orange, red, hijau gitu, ada pink. Dan pas lihat judulnya, cocok banget ini buat usahaku yang baru. Let it grow. Tuh, let it grow. Semoga usahanya Tante juga nanti growing ya. Ya nggak, Diego? Amin, Ya, bilangnya. amin. Oke, sahabat rock and roll, seperti aku sampaikan tadi, kalau tertarik ini dia nomor teleponnya Tante dan Instagramnya juga ya. Yang kepo, ini memang spesial luar biasa. Cerita-cerita dari Tante juga sangatlah meaningful ya, banyak sekali ilmu dan juga tadi aku bilang inspiratif banget buat kita orang tua, ibu yang memang pastinya mencintai anak-anaknya dan mau anaknya maju. Dalam kondisi apapun kita harus tetap support anak kita ya Tante ya. Ya. Dan tadi intinya cuma satu, harus menerima dan juga harus yakin bahwa Tuhan Allah punya rencana yang baik, yang luar biasa buat kita. Karena tadi Tante bilang statementnya benar banget ya. Kalau kita mungkin mikirnya cuma 1 tahun, 2 tahun mendatang, tapi mungkin Tuhan Allah memberikan kita rencana jauh ke depan ya Tante. Ya. Aduh, aku sampai mau nangis nih. Sukses terus ya buat Diego. Ingat kita support kamu loh. Terima Jadi biar kasih. makin semangat gambarnya dan jangan lupa bikinin Tante yang tadi itu ya. Ya. Siap ya, Go ya. Siap. Bye bye. Sampai ketemu lagi sahabat rock and roll. Tangannya gini dong Diego. Udah langsung bisa.